Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Lampung Post. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini. Kendaraan overdimension overload atau odol merupakan biang keladi kerusakan jalan di Lampung. Truk yang dimodifikasi agar mampu memuat barang melebihi kapasitas kerap berseliweran. Jalan menjadi berlubang karena tidak mampu untuk menahan beban truk yang begitu berat. Hal tersebut akan merugikan keuangan negara dan daerah karena harus melakukan perbaikan jalan. Parahnya lagi, nyawa manusia dapat melayang akibat melintasi jalan yang penuh kubangan. Meskipun demikian, Kementerian Perhubungan telah menyediakan sanksi tegas kepada odol yang tidak tanggung-tanggung. Sanksi yang akan diterima pelanggar diantaranya kendaraan akan dipotong dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara atau denda 24 juta rupiah. Hal tersebut memang sudah diatur dalam pasal 277 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jembatan timbang juga perlu kembali dioptimalkan penggunaannya. Namun Kemenhub Pemerintahan Provinsi Lampung dan Kepolisian harus memastikan bahwa eksekusi sanksi di lapangan sesuai dengan ekspektasi. Semua pihak harus bersinergi untuk mengawasi dan melindungi aset jalan demi kemaslahatan bersama. Sebab jalan adalah infrastruktur yang sangat vital sebagai urat nadi perekonomian Lampung, dan jalan yang mulus tentu akan mempengaruhi akselerasi perniagaan provinsi ini. Selain itu, jalan yang bagus juga akan menyelamatkan penggunanya dari potensi kecelakaan. Untuk itu pemerintah perlu mengawasi ketat proses penegakan Undang-Undang 29 tahun 2019 di lapangan. Jangan sampai sanksi tegas yang telah diatur justru menjadi bancakan oleh oknum-oknum culas untuk meraup receh secara sistematis. Selain penyediaan sarana penunjang seperti Rumble Dot and Wake in Motion atau WIM yang kerap digunakan untuk mendeteksi kendaraan di tol, masyarakat juga dirangkul untuk berperan aktif melaporkan jika menemukan kendaraan odol melintas. Tentunya pemerintah daerah harus memberikan edukasi terkait apa itu odol kepada publik. Cita-cita untuk mewujudkan bebas odol di 2023 adalah keniscayaan, namun perlu ketegasan pemerintah secara komprehensif. Bukan hanya sanksi pidana dan pemotongan truk, meski saat ini perlu toleransi karena resesi, tetapi nanti di tahun 2030 dan masih ditemukan kendaraan odol, perusahaan juga harus mendapatkan sanksi berat karena menjadi inisiator perusak jalan. Baik, Bang Is, kali ini untuk tajuk Lampung Post menyoroti tentang melindungi jalan dari kendaraan overdimension overload atau odol. Mengapa Lampung Post menyoroti hal ini, Bang Is? Ya, Lampung Post tajuk kali ini karena Provinsi Lampung itu, Mbak Nana, merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera. Jadi semua truk yang berbadan atau bermuatan yang lebih besar itu melintasi Provinsi Lampung. Kita ini sebenarnya bersyukur dengan ada jalan tol dan sekarang terbagi. Kalau ada mobil atau truk yang mau tujuan ke Palembang, Jambi, dan seterusnya itu dia langsung dari Bakauni ke jalan tol. Tapi hari ini itu sudah terbagi. Truk yang bermuatan lebih itu semuanya beralih ke jalan tol, dan truk yang memang khusus untuk di Lampung masuk Provinsi Lampung. Kalau beberapa tahun yang lalu, sebelum ada jalan tol, semua truk-truk, baik itu yang tujuannya ke Padang, ke Bengkulu, juga ke Medan, Palembang, semuanya melewati jalan lintas Sumatera ini. Nah, inilah yang kita khawatirkan hari ini. Kalau tidak mengawalnya lebih ketat lagi, maka jalan yang ada di Provinsi Lampung ini rusak parah. Jadi bagaimana umpama beberapa tahun yang lalu ada beberapa ruas jalan yang ada di Provinsi Lampung itu rusak. Bahkan jalan-jalan yang ada
berlobang, terus juga ada beberapa jalan-jalan yang membuat persoalan-persoalan menjadi krusial di lapangan. Nah, pemerintah Provinsi Lampung juga Polda Lampung secara sepakat untuk mengawal truk-truk yang bermuatan lebih atau juga truk-truk yang dimodifikasi memasuki jalan-jalan yang memang sangat rawan. Oke, Bang Is, jadi memang truk yang bermuatan lebih itu merusak jalan yang ada di Provinsi Lampung. Memang seperti apa aturannya hingga saat ini? Mengapa memang baru sekarang ini akan dibuat aturannya? Atau sebelumnya pernah dibuat aturan seperti itu, Bang Is? Sebenarnya ini kan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Artinya ini kan sudah 10 tahun yang lalu. Ini kan kita berharap komitmen yang menjalankan undang-undang ini adalah dari Kementerian Perhubungan. Nah, beberapa tahun ini kan sangat terasa sekali apabila truk-truk melewati Provinsi Lampung ini. Kita lihat saja Mbak Nana, ada satu truk itu rodanya sampai 20. Nah, ya kan? Ada sampai 25 sampai 30 rodanya kalau kita hitung kan. Jadi persoalan-persoalan itu juga menjadi persoalan-persoalan yang menjadi krusial di Lampung ini. Makanya kita mendukung sekali apa yang diterapkan atau ditegaskan pemerintah, baik itu Polda maupun pemerintah provinsi untuk mengantisipasi jangan sampai jalan-jalan di provinsi ini rusak parah gitu. Rusak parah ya. Oke, Bang Is tahan dulu. Nanti kita akan lanjut untuk membahas tajuk Lampung Pos kali ini. Dan Visa Merah TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.